Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setiap akhir tahun dan saat ini tak terasa sudah sampai kepada penghujung tahun 2014. Kita sudah mulai sibuk, apalagi bagi umat Katolik, selama 4 minggu berturut-turut kita mengikuti, memasuki masa yang disebut dengan masa Advent, masa penantian kedatangan Tuhan. Dan kita dikondisikan secara rohani untuk siap menyambut Natal dengan hati yang suci. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, dalam peristiwa setiap tahun seperti ini, Natal juga telah menjadi sebuah peristiwa budaya, juga menjadi peristiwa ekonomi, bahkan bisa menjadi peristiwa politik. Tetapi kiranya bagi kita harus selalu sadar, Natal adalah peristiwa iman. Sejak tahun 2009, Keuskupan Surabaya juga telah mencanangkan bahwa tahun 2015 ini nanti dalam fokus perhatian pastoralnya ada pada 2 bidang pastoral. Yang pertama adalah keluarga, dan yang kedua adalah pendidikan. 2 pilar kehidupan, pendidikan dan keluarga. Dan ini adalah hal yang sangat penting. Di dalam keluarga, tanggung jawab pendidikan kemanusiaan. Manusia bertumbuh, berkembang, dan menjadi betul-betul manusia di hadapan Tuhan ada di keluarga. Keluarga tempat bergantung seluruh pertumbuhan pribadi manusia, sejak lahir dalam kandungan, sejak lahir dan terus sampai dewasa. Maka dalam pesan Natal tahun ini, bahwa Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia mau menekankan beberapa hal. 1, bahwa Natal merupakan pesta kelahiran Tuhan dalam keluarga. Keluarga ini menjadi digarisbawahi bahwa Natal, gua Natal, pertama-tama bukanlah apa yang kita buat di gereja atau di perempatan jalan di mall, tetapi gua Natal ini adalah ada di dalam keluarga, ada di dalam hati kita. Maka kelahiran Tuhan yang kita nantikan, kita harapkan adalah kelahiran Tuhan dalam batin kita. Apakah batin kita menjadi ruang yang sungguh terberkati, menjadi tempat di mana Tuhan lahir kembali. Yang kedua, keluarga sebagai tanda kehadiran Allah, sakramen kehadiran Allah. Maka saudara-saudariku, dalam perayaan Natal ini, saya mengajak kita semua, khususnya keluarga-keluarga Kristiani, menyadari kembali hakikat dari keluarga Kristiani, bahwa keluarga ini adalah tanda kehadiran Allah yang mendidik, yang menumbuhkan, yang menghidupi, yang memberkati. Maka Natal ini menjadi sebuah saat kesempatan membangun komitmen kembali. Bagaimana rumah tanggaku, bagaimana keluargaku menjadi tanda kehadiran Allah. Baik di dalam keluarga itu sendiri maupun bagi masyarakat di sekitar. Sehingga rumah tangga kita ini sungguh menggambarkan keluarga kudus itu sendiri. Anak merasakan kehadiran Allah di dalam rumahnya, di dalam komunikasi persekutuan di dalam keluarganya. Suami menemukan Allah yang hadir di dalam istri, di dalam keluarga. Istri menemukan kehadiran Allah dalam diri suami, dalam diri anak-anak, dalam keluarganya. Tetangga-tetangga mengalami kehadiran Allah ketika berkunjung dan memandang keluarga kita. Keluarga dirancang, dibentuk, ditumbuhkan menjadi ruang kehadiran. Maka betapa hadir itu sangat penting.
Hadir bukan sekedar ada. Orang bisa saja ada di rumah. Orang bisa saja ada di depan istrinya, ada di depan anak-anaknya, tapi belum tentu seluruh dirinya hadir bagi mereka. Maka betapa pentingnya juga kita nampaknya ada di dekat Allah. Kita rajin ke gereja, kita rajin beribadah, tetapi belum tentu kita hadir bagi Allah. Kalau kita tidak hadir bagi Allah, maka juga demikian juga kehadiran Allah juga tidak dirasakan, tidak dihayati. Di mana keluarga menjadi tanda kehadiran Allah, maka rumah tangga kita ini menjadi tempat atau sekolah bagi seluruh proses pendidikan hidup. Dan yang kedua, sekolah doa. Dan dari sekolah doa inilah maka bertumbuh iman. Mari kita bersama-sama, bagi keluarga-keluarga Kristiani dan Anda semua dimanapun Anda berada, Natal dan Tahun Baru nanti, ini menjadi kesempatan untuk membangun kembali komitmen keluarga. Saya pesan kepada para orang tua hal-hal sederhana ini. Bagaimana orang tua menyadari bahwa kita ini adalah guru di tengah keluarga kita, anak-anak. Setiap hari apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu adalah dilihat dan dipelajari oleh anak-anak. Maka bagaimana kita tetap bijaksana membangun kebiasaan beriman, berpengharapan, tidak mudah putus asa, dan melakukan dengan penuh cinta. Maka betapa pentingnya ungkapan-ungkapan cinta suami kepada istri dilakukan dengan indah di depan anak-anak. Bagaimana istri menyatakan cintanya kepada suami dan dipandang oleh anak-anak. Anak-anak akan belajar tentang cinta. Di keluarga hendaklah menjadi sekolah pemaafan. Bagaimana di keluarga kita ini menjadi orang-orang yang jujur dan selalu siap untuk memaafkan kalau ada yang salah. Tetapi juga sekolah pujian, di mana penghargaan, pengakuan, memuji bukan hal yang mahal di rumah kita. Anak bukan hanya disalahkan terus-menerus karena perbuatan yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Tetapi kalau baik, hendaknya juga secara dengan ringan segera memuji, mengakui bahwa itu baik. Janganlah kikir untuk bangga. Orang tua mengatakan, aku bangga kamu karena kamu jujur. Bukan kalau jujur, lalu segera ditegur, dimarahi, sehingga anak-anak takut untuk jujur. Maka saudara-saudari, keluarga bukan kandang umpatan-umpatan binatang. Tetapi keluarga kita adalah kandang yang kasih, penuh kasih. Di situ ada kejujuran, ada keterbukaan, ada pemaafan, ada penghargaan, pujian, ada ungkapan-ungkapan konkret tentang cinta. Saya juga berpesan kepada anak-anak, kita anak-anak hendaklah memahami orang tua kita bukan orang yang paling sempurna, orang yang sudah sempurna segala-galanya. Tidak. Orang tua kita juga orang yang sedang bertumbuh, belajar untuk menjadi dewasa, berkembang untuk menjadi baik. Maka hendaknya anak-anak juga lebih luas hati, memahami kelemahan orang tua, dan tetap hormat kepada orang tua. Tolong anak-anak, jangan sampai berani dengan orang tua. Meskipun dimarahi, meskipun tidak setuju, tetaplah nyatakan ketidaksetujuanmu ini dengan hormat. Karena bagaimanapun, orang tua adalah wakil Tuhan di dalam keluargamu.
Kita jangan sampai hanya pandai menuntut, meminta, tapi juga kita pandai mendoakan orang tua. Setiap malam kita doakan, kita sebut nama papa mama, ayah ibu kita dalam doa kita. Untuk kesehatannya, untuk kebahagiaannya, untuk rezekinya, untuk pekerjaannya, dan terutama adalah supaya orang tua kita untuk tetap setia. Doakan. Anak-anak kita mempunyai panggilan untuk diutus terus mendukung papa mama dengan doa. Anak-anak yang terkasih juga janganlah pelit di dalam menyatakan cinta dan penghargaan, kebanggaan pada orang tua. Betapa bahagianya orang tua ketika anaknya datang, mencium, memeluk, dan mengatakan, "Papa, Mama, aku bangga sekali kepada Papa, Mama." Oh, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Maka bagaimana anak-anak juga pandai untuk menyatakan cinta. Kita juga jujur kalau ada apa-apa. Kalau bepergian selalu memberitahu, aku sampai di mana, bagaimana ada peristiwa apa, mengalami syukur apa. Dan itu selalu dikomunikasikan, karena kita semua rata-rata sudah pegang HP. Apakah beratnya kalau kita selalu mengabarkan keadaan kita kepada orang tua? Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dengan peristiwa-peristiwa sederhana dan kecil dalam keluarga, maka kita membangun keluarga ini menjadi rumah tangga. Ada rumah dan ada tangganya. Tangga ini ada apa? Tangga ini adalah proses mendaki kedewasaan, proses mendaki kekudusan di dalam rumah tangga. Maka pada kesempatan ini, mari sadari kembali kita semua bahwa kita hendak dengan semangat Natal ini, kita ingin kembali menjumpai Tuhan di dalam rumah tangga, dalam keluarga Anda. Selamat Natal 2014 dan selamat Tahun Baru 2015. Di tahun 2015 nanti menjadi tahun yang baru, menjadi tahun yang penuh sukacita. Karena apa? Karena kita selalu berjumpa dengan Tuhan di dalam rumah kita. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya Romo Agustinus Tribudi Utomo sebagai Vikaris Jenderal atau Wakil Uskup Keuskupan Surabaya, maka pada kesempatan ini juga atas nama Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Uskup Keuskupan Surabaya, mengucapkan kepada Anda semua selamat Natal 2014 dan selamat Tahun Baru 2015. Semoga Allah senantiasa hadir dan membawa sukacita di dalam keluarga Anda dan mengubah keluarga Anda menjadi sumber berkat bagi sesama. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan dan berkat Tuhan menyertai kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.